Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Jadi nanti yang akan kita pelajari di bab ini adalah mengenai proses masuknya agama Islam di Indonesia, terus teori-teorinya yang akan kita pelajari juga, dan juga nanti ada jalur penyebaran agama Islam. Gitu ya. Oke, untuk yang pertama itu adalah proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Ya, yang akan kita bahas ini adalah mengenai teori masuknya agama Islam gitu. Nah, teorinya itu ada empat, ada teori Gujarat atau teori India, teori Mekah atau teori Arab, teori Cina, dan teori Persia. Di sini akan belum disampaikan satu-satu ya. Teori Gujarat atau teori India itu disebutkan bahwa agama Islam yang ada di Indonesia, di Nusantara itu berasal dari India atau Gujarat. Buktinya apa? Buktinya itu ada batu nisan yang bertuliskan Malik Al-Saleh gitu. Malik Al-Saleh itu siapa? Di situ ada ya, yaitu sultan atau raja dari Samudra Pasai. Terus yang kedua ada teori Mekah atau teori Arab, di mana disebutkan bahwa pengaruh Islam masuk ke Nusantara itu sekitar abad ke-7, dibawa langsung oleh pedagang dari Arab. Buktinya apa? Buktinya ada pemukiman Islam di Baros atau dikatakan juga di Barus juga sama, yaitu pantai di sebelah barat Sumatera. Nah, terus yang ketiga adalah teori Cina, ya, dikatakan bahwa agama Islam memasuki Nusantara bersamaan dengan bermigrasinya atau berpindahnya orang-orang Cina ke sekitar Asia Tenggara. Di sana mereka memasuki wilayah Sumatera di bagian selatan, yaitu tepatnya di Palembang di abad ke-9. Terus yang keempat ada teori Persia, di mana teori Persia disampaikan bahwa orang-orang Persia masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13. Dengan buktinya adalah upacara keagamaan yang sama antara yang ada di Persia dengan yang ada di Bengkulu, ya, Sumatera Selatan dan juga Sumatera Barat, namanya adalah upacara Tabwik gitu ya, atau upacara Tabot juga bisa. Nah, di sini tugas yang pertama itu adalah silahkan kalian cari masing-masing ahli yang menyebutkan teori ini. Misal, teori Gujarat yang menyampaikan ahlinya namanya siapa, teori Mekah yang menyampaikan ahlinya namanya siapa, dan seterusnya. Terus juga diberikan juga mengenai teori mana sih yang paling menurut kalian itu paling cocok mengenai masuknya agama Islam ke Indonesia. Itu baru nomor satu ya, tugas yang pertama ya. Jadi tugas nomor satu itu adalah kalian menyebutkan tokoh yang menyampaikan teori-teori masuknya Islam ke Indonesia, dan dijelaskan juga menurut kalian teori mana yang paling cocok mengenai masuknya agama Islam ke Indonesia, disertai alasannya gitu ya. Nanti ditulis dulu di buku, terus kemudian nanti dimasukkan ke dalam Teams. Oke, yang selanjutnya adalah jalur penyebaran Islam di Indonesia. Ada beberapa yang saya sebutkan di sini. Yang pertama perdagangan. Di sini disebutkan bahwa para pedagang menjalin kontak dengan para adipati wilayah pesisir dan perlahan-lahan masuk ke lingkaran pusat istana. Nah, mungkin kalau tadi kalian menyimak mengenai teori masuknya Islam di Indonesia, di situ disebutkan kebanyakan itu adalah membahas mengenai pesisir pantai. Ya karena apa? Karena Indonesia letaknya itu daerahnya adalah daerah kepulauan dan hampir semuanya itu dikelilingi oleh laut. Jadi otomatis ketika ada pedagang datang tidak langsung ke tengah daratan, tidak, tapi mereka melewati pesisir pantai, dan di situ dikatakan bahwa para pedagang datang ke pesisir pantai, kemudian mereka mulai menyebarkan agama, baru nanti masuk ke kalangan istana. Jadi justru kalangan istana itu mendapatkan pengaruh yang terakhir.
Terus yang kedua, perkawinan ini juga dari pedagang juga ya, dimana para pedagang itu yang datang ke Nusantara kemudian menikah dengan perempuan atau dengan laki-laki pribumi, kemudian menikah dengan putra-putri bangsawan, dan kemudian ada juga yang menikah dengan anggota keluarga kerajaan. Dan di sini nanti akan mulai menyebar ke seluruh pelosok Nusantara. Terus yang ketiga, pendidikan. Di sini disebutkan para ulama dan mubalik menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren di berbagai daerah. Nah, di sini juga diperkenalkan nih pertama kali kan, berarti kan ya, kalau kita mengenal sekolah umum itu adalah setelah adanya politik etis, berarti setelah adanya Belanda gitu ya, Van de Venter menyampaikan politik etis. Tapi kalau pertama kali kita mengenal pendidikan itu sebenarnya dia dari ini, dari ketika para wali yang kita kenal dengan Wali Songo gitu kan ya, salah satu tokohnya itu ada yang mendirikan pondok pesantren. Nah, disinilah pengenalan pendidikan yang pertama ya bagi orang-orang Nusantara, walaupun masih diprioritaskan untuk mengenal agama Islam. Terus yang keempat ada tasawuf. Tasawuf ini adalah ajaran ketuhanan. Ini ajaran ini mulai berkembang terutama di Jawa. Kenapa ajaran Islam itu gampang berkembang di Pulau Jawa? Karena eh, ajaran tasawuf ini disesuaikan dengan pola pikir masyarakat. Jadi pola pikir masyarakatnya kita itu istilahnya menyisip. Pola pikir masyarakatnya itu kita sisipin dengan ajaran-ajaran tasawuf sedikit-sedikit. Jadi tidak langsung eh, dengan cara yang radikal, tidak, tetapi dengan halus kayak gitu. Yang berikutnya adalah dengan cara dakwah, yaitu penyebaran Islam tidak dapat dilepaskan dari peranan wali. Ya, seperti yang tadi boleh sampaikan mengenai pendidikan juga dari peran wali. Ada 9 wali. Nah, ini mungkin dari kelas berapa ya? Kelas 4 kalau enggak kelas 5 SD gitu udah ada kan ya mengenai Wali Songo. Mungkin kalian udah hafal. Yang pertama ada Sunan Gresik, yaitu Sunan yang datang pertama kali ke Jawa pada tahun 1404 gitu ya, atau sekitar abad ke-15. Kedatangannya ini dianggap sebagai permulaan masuknya Islam di Jawa. Jadi dikatakan bahwa yang memperkenalkan Islam di Pulau Jawa itu yang pertama kali adalah Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Terus yang kedua adalah Sunan Gunung Jati, dikenal juga dengan nama Syarif Hidayatullah atau Faletehan. Ya, Sunan Gunung Jati ini berjasa menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, wali yang menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat itu siapa? Jawabannya satu, yaitu Sunan Gunung Jati. Kemudian ia diangkat menjadi panglima angkatan perang yang bertugas menguasai Sunda Kelapa dan juga Cirebon. Yang ketiga ada Sunan Ampel. Sunan Ampel ini nama aslinya adalah Raden Rahmat yang merupakan pendiri Pondok Pesantren Ampel Denta di Surabaya. Ini yang tadi belum dimaksudkan bahwa ada salah satu wali yang mencetuskan berdirinya pondok pesantren pertama kali, yaitu adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel juga menjadi salah seorang yang memprakarsai pembangunan Masjid Agung Demak. Yang selanjutnya ada Sunan Giri. Sunan Giri nama aslinya adalah Raden Paku yang merupakan santri dari Sunan Ampel atau murid dari Sunan Ampel. Ia mendirikan pondok pesantren namanya Pesantren Giri. Dikenal juga dengan seniman ya, karena apa? Karena mungkin kalian pernah mendengar ketika di pelajaran bahasa Jawa ya, yang menciptakan gending Jawa, asmaradana, terus tembang pucung itu adalah Sunan Giri. Terus yang kelima ada Sunan Bonang. Sunan Bonang itu nama aslinya adalah Raden Maulana Makdum Ibrahim. Dia juga seorang seniman
ya, yang menciptakan Gending Jawa, terus menciptakan Bonang dan juga Durma. Terus yang keenam ada Sunan Kudus, nama aslinya adalah Jafar Sodik, ya, banyak berguru pada Sunan Kalijaga. Jadi Sunan Kudus ini istilahnya berteman dekat dengan Sunan Kalijaga, yaitu juga mempunyai rasa toleransi yang sangat erat terhadap budaya di daerahnya, ya. Itu terlihat dari adanya arsitektur Masjid Kudus. Mungkin kalau kalian pernah ke Masjid Kudus, di sana kalian bisa melihat bahwa Masjid Kudus itu arsiteknya itu ada campuran antara pura dengan masjid, ya, masjid tradisional dengan pura. Nah, di situ juga mungkin kalian pernah mendengar bahwa di daerah Kudus itu masih mengkeramatkan yang namanya sapi. Kalau misal kalian ke Kudus mencari bakso daging sapi tidak akan pernah ketemu. Kenapa? Karena mereka masih dipengaruhi oleh unsur-unsur Hindu, gitu ya. Jadi unsur-unsur Hindu yang ada di daerah Kudus itu masih melekat kuat. Di sana tidak akan kalian temui daging sapi, stik sapi dan sebagainya yang berhubungan dengan sapi. Paling hanya ditemui stik kerbau atau mungkin bakso daging kerbau dan seterusnya, gitu. Karena seperti yang tadi Buloni sampaikan di awal, yaitu tidak dengan cara radikal tetapi dengan cara menyisipi ke pola pikir masyarakat, menyisipi ke budaya-budaya masyarakat yang masih ada di sana, gitu, di daerah yang akan disebarkan agama Islam. Terus yang ketujuh ada Sunan Kalijaga, nama aslinya adalah Raden Said. Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam dengan memanfaatkan media wayang. Ini Ibu Luni yakin kalian sudah tahu, ya, udah tahu dari kecil, dari SD itu masih udah tahu. Yang paling terkenal adalah Sunan Kalijaga menyebarkan dengan media wayang, gitu. Dan di sini juga kita tahu bahwa Sunan Kalijaga ini sebenarnya juga menyebarkan media dengan media wayang, padahal wayang itu sendiri adalah budaya asli Indonesia. Mungkin kalian pernah diajarkan mengenai 10 kepandaian masyarakat manusia purba, gitu ya. Di antaranya dulu dari zaman kita nenek moyang manusia purba itu, ya, itu kita sudah mengenal wayang. Jadi kalau misal kalian mungkin pernah mendengar yang di film Upin Ipin bahwa wayang itu adalah hasil budaya dari negara Malaysia, diakui dan sebagainya, kalian harus merasa tergugah hatinya. Karena apa? Karena sudah banyak bukti bahwa wayang itu adalah budaya asli Indonesia. Bahkan sebelum kita mengenal tulisan, masa praaksara, masa ketika manusia-manusia Indonesia itu belum mengenal yang namanya modernisasi, gitu ya. Jadi ada saat ketika kalian harus bisa menunjukkan nasionalisme kalian, gitu. Nah, di sini Sunan Kalijaga sudah menanamkan itu, memperkenalkan bahwa wayang itu adalah budaya asli sini, hanya saja ceritanya disisipi dengan cerita-cerita Islam. Yang kedelapan ada Sunan Muria, namanya adalah Raden Umar Said. Sunan Muria ini adalah anak dari Sunan Kalijaga, gitu. Beliau juga kebanyakan di sini beliau-beliau untuk sunan-sunan ini kebanyakan mereka lebih ke budaya, ya, karena orang-orang Indonesia, orang Nusantara saat itu memang kental dengan budayanya. Makanya ada yang lewat tembang, ada yang lewat kesenian, ada yang lewat macam-macam, ya. Nah, kalau Sunan Muria ini lewat tembang juga, Sinom dan Kinanti. Terus yang kesembilan, yang terakhir adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat namanya adalah Sunan Maunat Syarifuddin, menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Timur. Di sini Sunan Derajat ini dikenal sebagai orang yang sangat berjiwa sosial karena peduli sekali terhadap kaum miskin dan duafa. Sebenarnya nggak cuma Sunan Derajat aja, hampir semua sunan, ya, istilahnya juga sama. Beliau menciptakan gending Jawa dan juga pangkur. Mungkin kalau kalian pelajaran bahasa Jawa nih, hampir semuanya mocopat, sinom, pangkur, kinanti dan sebagainya itu ternyata adalah ciptaan dari sunan-sunan ketika mereka menyebarkan agama Islam ke Pulau
Jawa. Nanti kalau ada pertanyaan kenapa harus Pulau Jawa, kembali lagi ke yang tadi, karena Pulau Jawa itu, di Pulau Jawa itu gampang sekali untuk disisipi yang namanya pola pikirnya gampang sekali disisipi dengan ilmu-ilmu Islam ya oleh para sunan atau wali. Nah, berikut di sini ada bidang kesenian. Kalau tadi dakwah terakhir ya, yang keenam ini ada bidang kesenian. Di situ diperlihatkan itu ada sederetan gonggong kecil ya, yang merupakan instrumen penting dari gamelan. Mungkin di antara kalian ada yang pinter memainkan gamelan ya. Nah, di sini disebutkan bahwa agama Islam itu disebarkan melalui kesenian seperti wayang, gamelan, ya, kesenian yang berkembang sebelumnya tidak hilang tetapi berakulturasi. Seperti yang tadi belum disampaikan bahwa dulunya sudah ada wayang, tapi kemudian diangkat kembali, dipopulerkan kembali oleh Sunan Kalijaga dengan ditambahkan disisipi dengan cerita-cerita Islam. Oke, kerajaan yang pertama yang akan kita bahas itu adalah Kerajaan Perlak, di mana disebutkan bahwa Kerajaan Perlak itu adalah gabungan dari dua kerajaan, yaitu Kerajaan Pase dan juga Kerajaan Perlak. Ya, kenapa sih namanya Kerajaan Perlak? Ya karena di daerah situ adalah dikenal sebagai daerah penghasil kayu perlak, kayu yang digunakan untuk membuat kapal gitu ya. Di sini disebutkan juga bahwa Kerajaan Perlak itu adalah kerajaan pertama kali sebelum Samudra Pasai gitu. Kerajaan Perlak ini didirikan oleh Sultan Alauddin Syekh Maulana Abdul Aziz Syah gitu. Beliau menganut aliran Syiah dan kemudian aliran Sunni pun juga berkembang di Kerajaan Perlak di bawah kepemimpinan Sultan Alauddin Syekh Maulana Abbas Syah. Nah, pada masa itu golongan Syiah dan Sunni hidup berdampingan secara damai. Nah, kalau perlu kalian tahu juga, aliran Syiah dan aliran Sunni itu adalah aliran dalam agama Islam ya, dimana itu aliran ini sebenarnya intinya sama tetapi ada perbedaannya gitu. Nah, silahkan ini untuk pertanyaan yang kedua, perbedaannya apa sih antara aliran Syiah dengan aliran Sunni yang berkembang di Indonesia gitu ya. Terus di sini disampaikan berdasarkan peta bahwa perekonomian Kerajaan Perlak itu bergantung pada perdagangan di pesisir utara Sumatera. Oke, kita lihat ya. Petanya Kerajaan Perlak itu ada di situ ya, hampir di bagian utara Aceh, Sumatera ya, dekat dengan Aceh intinya. Di bagian utara di sebelah baratnya, utara tapi barat gitu. Oke, yang selanjutnya adalah
yang selanjutnya adalah Sultan Malik As-Saleh. Nanti beliau wafat dan kemudian dipimpin oleh Sultan Malik Az-Zahir. Ya, pada masa pemerintahannya Kerajaan Kelak bersatu dengan Kerajaan Samudra Pasai. Jadi setelah Malik As-Saleh, baru nanti Malik Az-Zahir mampu menyatukan Kerajaan Kelak yang tadi disampaikan, disatukan dengan Kerajaan Samudra Pasai. Kesultanan ini atau Kesultanan Samudra Pasai ini mencapai masa keemasan pada masa Mahmud Malik Az-Zahir, ya, di mana dibuktikan dengan perdagangan yang sangat berkembang pesat, di mana Samudra Pasai ini menjelma menjadi pusat perdagangan internasional. Jadi kita perlu bangga tuh bahwa dulu kerajaan-kerajaan kita itu hampir semuanya, baik kerajaan Hindu-Buddha maupun kerajaan Islam, hampir semuanya pernah berkontribusi untuk perdagangan internasional. Karena apa? Karena kota Indonesia ya strategis. Akan tetapi kerajaan ini runtuh ketika bangsa Portugis datang. Mungkin nanti akan kita bahas nih kerajaan Portugis datang, ya, mengadakan yang namanya penjelajahan samudra, di mana nanti yang bertugas ke arah timur itu salah satu namanya orangnya adalah Alfonso de Albuquerque. Ya, nanti orang-orang Portugis ini akan mulai membuka lembaran penjajahan di Indonesia, di mana karena adanya tangan bangsa Portugis dan mulai menjajah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, kerajaan Samudra Pasai akhirnya runtuh dan akhirnya bergabung dengan kerajaan Aceh. Oke, untuk selanjutnya adalah kerajaan Aceh, di mana kerajaan Aceh ini mulai berkembang pada abad ke-16. Pendirinya adalah Sultan Ali Muhayyad Shah, di mana kerajaan Aceh ini mempunyai komoditas dagang utama yaitu adalah lada, ya. Nah, pada masa pemerintahan Iskandar Muda, kerajaan Aceh itu mencapai puncak kejayaannya hingga nanti wilayahnya mencapai ke semenanjung Malaya atau istilahnya adalah Malaka, ya. Nah, di sini kerajaan Aceh sekitar abad ke-20 mengalami keruntuhan karena kalah melawan Belanda dalam Perang Aceh. Bisa dikatakan bahwa perang antara kerajaan Aceh dengan Belanda itu adalah perang yang paling lama, yaitu sekitar 41 tahun Perang Aceh. Dikalahkannya sekitar abad ke-20. Nah, untuk kerajaan Aceh sendiri mulai mengalami keruntuhan itu setelah masa pemerintahan Sultan Iskandar Thani. Ingat-ingat ya, kalau kejayaannya itu Sultan Iskandar Muda, keruntuhannya Sultan Iskandar Thani. Berikutnya, kehidupan politik di kerajaan Aceh. Kehidupan politiknya adalah mencapai keemasan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, dan selama masa pemerintahannya Sultan Iskandar Muda selalu berseteru dengan Portugis. Nanti akhirnya Portugis bisa keluar dari Aceh dan bisa keluar dari Malaka, sehingga Aceh bisa menguasai daerah Malaka atau kerajaan Malaka atau semenanjung Malaya, sama ya. Terus yang selanjutnya di kehidupan ekonomi, seperti yang tadi disampaikan, lada itu adalah komoditas perdagangan utama dari Aceh, dan kekayaan kerajaan diperoleh dari aktivitas monopoli perdagangan lada di Selat Malaka. Untuk kehidupan sosialnya, kehidupan masyarakat Aceh diatur berdasarkan hukum dan syariat Islam. Mungkin kalau kalian dengar yang sekarang itu mereka harus menggunakan kerudung semuanya ya, atau bisa dikatakan kan Aceh itu adalah Serambi Mekah istilahnya. Jadi semuanya itu berdasarkan syariat Islam. Terus masyarakat Aceh juga dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan bangsawan dan golongan ulama. Bangsawan itu gelarnya Teuku, sedangkan ulama gelarnya adalah Tengku. Dieling-eling ya, diingat-ingat, bangsawan Teuku, ulama Tengku.
Oke, berikutnya adalah Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini didirikan oleh Raden Patah di Bintoro. Bintoro itu daerah sekitar utara Jawa Tengah atau Pantura ya. Ada yang menyatakan bahwa Raden Patah ini merupakan keturunan dari Raja Brawijaya V yang merupakan raja dari Kerajaan Majapahit gitu. Jadi mungkin kalau kalian kemarin mendengarkan penjelasan Bu Leoni untuk Kerajaan Majapahit, berakhirnya itu karena salah satunya adalah diserang oleh Kerajaan Demak. Diserang oleh Kerajaan Demak bukan berarti Demak itu atau Raden Patah itu menghancurkan kerajaan ayahnya sendiri, bukan, tetapi karena saat itu Kerajaan Demak mengetahui bahwa Kerajaan Majapahit sudah sangat lemah sehingga diambil alih oleh Kerajaan Demak atau Raden Patah. Nah, raja-rajanya itu ada Raden Patah, ada Pati Unus, Sultan Trenggono dan juga Joko Tingkir. Joko Tingkir di sini bergelar Sultan Hadi Wijaya, di mana nanti Sultan Hadi Wijaya ini mendirikan kerajaan baru terusan dari Demak, namanya adalah Kerajaan Pajang karena letaknya di daerah Pajang. Ya, jadi nanti Kerajaan Demak itu runtuh, kemudian diteruskan oleh Joko Tingkir di daerah Pajang dan merubah nama Demak menjadi Kerajaan Pajang. Jadi nanti kalau ada pertanyaan Kerajaan Pajang itu adalah kelanjutan dari kerajaan apa? Jawabannya adalah Kerajaan Demak, gitu ya. Nah, di sini disebutkan bahwa Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Trenggono. Diingat-ingat, Sultan Trenggono itu adalah raja yang mencapai puncak kejayaan, di mana dibuktikan dari adanya wilayah Demak yang sangat luas dari Jawa Barat ke Jawa Timur, ya ibaratnya seluruh Jawa Tengah lah ya. Nah, di sini yang seperti tadi belum disampaikan bahwa Joko Tingkir menjadi Sultan Demak dan kemudian memindahkan ibu kotanya ke Pajang. Nah, ketika memindahkan ibu kota ke Pajang itulah nama Demak berganti menjadi Pajang atau menjadi Kerajaan Pajang. Selanjutnya untuk kehidupan sosialnya, di mana masyarakat Demak itu menjalankan kehidupannya dengan berpedoman pada ajaran agama Islam. Terus kemudian untuk kaum ulama termasuk Wali Songo menempati posisi yang paling terhormat, kebanyakan sebagai penasehat raja. Terus yang selanjutnya Kerajaan Demak itu merupakan kerajaan agraris, hasil utamanya adalah beras dan juga merupakan kerajaan maritim karena aktif dalam pelayaran perdagangan antar daerah. Jadi Kerajaan Demak itu termasuk kerajaan yang agraris maritim gitu ya. Selanjutnya Kerajaan Mataram. Ya, ini Mataram Islam ya, bukan Mataram kuno. Kalau Mataram kuno kemarin sudah kita bahas, Mataram kuno itu merupakan kerajaan yang didirikan oleh Sanjaya ya, Sanaha, di mana dalam dinasti di Kerajaan Mataram ini ada dua, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Ini berbeda dengan Kerajaan Mataram kuno. Kalau Islam itu namanya Kerajaan Mataram Islam ya, di mana letaknya di Kota Gede di timur Yogyakarta. Pendirinya adalah Ki Ageng Pemanahan gitu. Sebenarnya Kerajaan Mataram ini merupakan hadiah dari Raden Patah kepada Ki Ageng Pemanahan gitu. Jadi Raden Patah waktu itu pernah memberikan hadiah kepada Ki Ageng Pemanahan berupa tanah, namanya adalah tanah Mataram, bumi Mataram. Nah, di sini disebutkan Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Agung, di mana Sultan Agung itu mempunyai cita-cita ingin menyatukan seluruh Pulau Jawa di bawah pemerintahannya atau di bawah Kerajaan Mataram. Ini hampir sama seperti Kerajaan Demak ya, yang ingin menyatukan seluruh Jawa. Kerajaan Mataram pun juga sama, menyatukan seluruh Jawa. Nah, di sini penaklukan dari kerajaan-kerajaan di seluruh Jawa oleh Sultan Agung atau oleh Kerajaan Mataram berakhir pada tahun 1625
Jadi ada beberapa daerah yang belum bisa dikuasai oleh Sultan Agung. Di antaranya itu Banten, Cirebon, Blambangan, dan Batavia. Kenapa belum bisa dikuasai oleh Mataram? Karena saat itu VOC sudah berada di Batavia. Nah, di situ VOC merupakan musuh terbesar dari Sultan Agung yang menginginkan menyatukan seluruh Pulau Jawa di bawah Panji Mataram. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Pakubuwono III, Mataram dibagi jadi dua, yaitu Mataram Timur dan juga Mataram Barat, atau kita kenal dengan Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Ingat-ingat, ini namanya adalah Perjanjian Giyanti, ya. Perjanjian Giyanti itu isinya adalah Mataram dibagi jadi dua, yaitu Jogja dan Solo, gampangnya. Kasultanan dan Kasunanan gitu ya. Kalau Kasultanan berarti Jogja, Kasunanan berarti Surakarta atau Solo. Sultan Jogja, Sunan Solo gitu ya. Nah, raja-rajanya diantaranya itu ada Ki Ageng Pemanahan, Raden Mas Jolang, Sultan Agung Hanyokrokusumo, dan Sultan Amangkurat I. Nah, nanti ketika masa Sultan Amangkurat I, Kerajaan Mataram mulai sedikit-sedikit itu runtuh dan terpecah-pecah. Kenapa? Karena Sultan Amangkurat I ini dia itu pro terhadap VOC, berbanding terbalik dengan Sultan Agung Hanyokrokusumo ayahnya. Ya, kalau Sultan Agung Hanyokrokusumo ini sangat anti VOC, anaknya Sultan Amangkurat I itu sangat pro dengan VOC. Ya, bahkan nanti sampai Kerajaan Mataram itu terpecah menjadi bagian-bagian kecil, diantaranya ini adalah Perjanjian Giyanti. Ya, Giyanti ini adalah perjanjian awal antara VOC dengan Mataram. Ya, waktu itu ketika perjanjian Giyanti, Mataram hanya dibagi jadi dua, yaitu Kasultanan dan Kasunanan, atau Jogja dan Solo. Struktur masyarakat di Kerajaan Mataram itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah keluarga raja atau kaum bangsawan, yang kedua golongan elit, ya, yang ketiga golongan non elit, dan yang keempat golongan hamba sahaya. Ini kita diingatkan terhadap kasta ya, walaupun saat itu sudah masuk Islam, tetapi ternyata masih ada stratifikasi atau masih ada penggolongan atau masih ada pengelas-ngelasan gitu ya terhadap masyarakat. Ada keluarga bangsawan, ada elit, non elit, dan hamba sahaya. Nah, untuk wilayahnya, wilayah Kerajaan Mataram pun dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Negara Yogyakarta, Negara Agung, dan juga Mancanegara. Dan di sini disebutkan juga komoditas perdagangan utama Kerajaan Mataram adalah beras, gula, kapas, kelapa, dan palawija. Bisa dilihat bahwa kalau komoditas utamanya adalah beras atau padi, itu berarti kerajaan tersebut adalah kerajaan agraris, gitu ya. Selanjutnya disebutkan bahwa Kerajaan Mataram di sini seperti yang tadi belum disampaikan mulai terpecah-pecah menjadi beberapa bagian itu ketika masa Amangkurat I atau Pakubuwono III ya. Nah, di sini disebutkan lagi bahwa Perjanjian Giyanti ini mengakhiri era Mataram sebagai satu kesatuan politik dan wilayah. Jadi dengan adanya Perjanjian Giyanti ini menandai bahwa raja-raja di Mataram itu sudah tidak berdaya lagi karena semua sudah manut sama VOC, sudah diambil alih sama VOC. Gitu ya. Terus perjanjian yang kedua itu perjanjian Solotigo. Seperti namanya Solotigo berarti dilaksanakan di daerah Solotigo ya. Nah, kalau tadi Giyanti Mataram dibagi dua, kalau Solotigo Mataram akhirnya dibagi jadi 4 gitu. Nah, apa aja? Jadi Perjanjian Solotigo ini membagi Mataram menjadi 4 wilayah yang tadinya Kasultanan dan Kasunanan, sekarang Kasultanan dengan Paku Alaman, dan juga Kasunanan
dengan Mangkunegaran. Jadi kerajaan yang ada di Solo ada 2, kerajaan yang ada di Jogja ada 2. Mungkin kalau kalian pernah ke Jogja atau pernah ke Solo, kalian pernah ke alun-alun. Di sana alun-alunnya ada 2, yaitu alun-alun Kasultanan, alun-alun Pakualaman, terus ada alun-alun Kasunanan, dan juga ada alun-alun Mangkunegaran, ada 2. Atau misal mungkin lebih enaknya kalian menyebutnya adalah alun-alun selatan, ya. Pernah mendengar seperti itu mesti ya. Di Jogja ada alun-alun selatan, di Solo juga ada alun-alun selatan, di Jogja ada alun-alun utara, di Solo juga alun-alun utara. Itu karena kenapa alun-alunnya ada 2? Karena ada 2 kerajaan di sana, dipimpin oleh 2 raja. Mungkin kalian juga pernah tahu kalau kerajaan di Jogja itu ada 2, ya sebenarnya itu mereka adalah satu kesatuan, yaitu kerajaan Mataram, gitu ya. Raja yang Kasultanan itu namanya adalah, belum yakin kalian tahu, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono, ya kan. Kalau raja di Pakualaman itu belum juga tahu, yaitu Paku Alam, gitu kan ya. Terus kalau raja di Mangkunegaran, Mangkunegoro, Kasunanan, Kasunanan, gitu kan ya. Susuhunan, gitu. Jadi kerajaan Mataram semakin terpecah, semakin kecil-kecil semenjak adanya perjanjian Solotigo, karena dibagi jadi 4. Kita ulangi lagi, yaitu ada Kasultanan dan Pakualaman di Yogyakarta, terus ada Kasunanan dan Mangkunegaran di Surakarta atau di Solo. Nah, selanjutnya di sini disebutkan peta yang sudah berhasil dikuasai oleh Mataram. Wilayah-wilayah yang sudah dikuasai oleh Mataram. Tadi ada beberapa yang belum bisa dikuasai ya ketika masa Sultan Agung, karena hambatannya adalah satu, yaitu adanya VOC, gitu ya. Diulangi lagi di sini, kerajaan Mataram itu mencapai puncak kejayaan masa Sultan Agung. Diingat-ingat, Sultan Agung, bukan Sultan Ageng. Kalau Sultan Ageng itu nanti adalah raja dari kerajaan Banten, gitu ya. Sultan Agung kerajaan Mataram, Sultan Ageng kerajaan Banten. Nah, Sultan Agung ini berusaha menjadi kerajaan besar dengan cara menyerang VOC di Batavia. Serangan tersebut dilancarkan 2 kali, akan tetapi semuanya gagal, gitu ya. Nah, Sultan Agung di sini juga mempelopori pesatnya kebudayaan Mataram. Jadi, kalau mungkin kalian pernah mendengar kalender Jawa, ya, terus adanya upacara Grebeg Maulud, upacara gunungan yang ada di Jogja, ada di Solo, yang sering kalian lihat di TV ketika Maulud Nabi, sekatenan dan sebagainya, itu semuanya ya dirintis oleh Sultan Agung, ya. Nah, untuk selanjutnya adalah Kerajaan Banten. Kerajaan Banten merupakan daerah yang sangat-sangat strategis. Kenapa? Karena Kerajaan Banten itu mempunyai pelabuhan penting yang terletak di antara bagian barat Pulau Jawa dengan bagian selatan Pulau Sumatera. Jadi sangat-sangat strategis ya. Karena itu, Banten itu sering diperebutkan oleh pihak-pihak yang terutama memiliki kepentingan ekonomi. Mereka ingin menguasai Banten ya karena letaknya strategis, pelabuhannya itu benar-benar bagus ya, karena kita tahu saat itu pelabuhan itu benar-benar tempat yang diperebutkan oleh negara-negara asing di Indonesia. Nah, kejayaan dari Kerajaan Banten itu pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Nih, ini bedanya yang tadi ya. Kalau Mataram itu kejayaannya Sultan Agung, kalau Banten kejayaannya Sultan Ageng. Nah, di sini Sultan Ageng Tirtayasa berusaha memajukan perdagangan Kerajaan Banten dengan membangun armada laut yang kuat untuk menjaga Selat Sunda. Dan di sini Kota Surosowan sebagai ibu kota Banten berkembang menjadi kota kosmopolitan. Nah, jadi kota kosmopolitan awal itu ada di Kerajaan Banten.
Selanjutnya raja-raja di kerajaan Banten itu ada Maulana Hasanuddin, Maulana Yusuf, Maulana Muhammad, Sultan Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir, Sultan Ageng Tirtoyoso, dan juga Sultan Haji. Nah, ini nanti ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari adanya kehidupan ayah dan anak di satu kerajaan. Yang pertama ini dari Sultan Ageng Tirtoyoso dengan Sultan Haji. Kenapa namanya Sultan Haji? Karena beliau pernah melakukan ibadah haji, makanya disebut sebagai Sultan Haji. Namanya adalah Abdul Mufakir, bukan Abdul Mafakir ya. Kalau Abdul Mafakir itu sebelum Ageng Tirtayasa. Nah, ini di sini ya istilahnya walaupun Sultan Abdul Mufakir ini sudah berhaji, akan tetapi ternyata dia lebih pro kepada VOC. Kenapa pro sama VOC? Karena dia menginginkan tahta dari ayahnya. Makanya nanti terjadilah perang antara ayah dengan anak. Nah, ini benar-benar bisa menjadi pembelajaran buat kita untuk tidak menjadi anak yang melawan terhadap orang tua, gitu ya. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtoyoso, Banten itu mengalami puncak kejayaan. Tadi udah ya, karena letaknya di pinggir pelabuhan, otomatis Banten itu merupakan kerajaan maritim dan juga lebih ke perdagangan. Kesultanan Banten di sini dihapuskan secara resmi ketika masanya Stamford Raffles atau masa pemerintahan Inggris. Oke, di sini ada gambar Masjid Banten ya, Masjid Agung Banten. Di situ merupakan hal yang sangat-sangat unik. Karena apa? Karena ini adalah sebuah akulturasi antara budaya Islam dengan budaya Barat. Kenapa budaya Barat? Karena untuk menaranya itu adalah sebuah mercusuar. Itu menandakan bahwa kerajaan Banten saat itu merupakan kerajaan maritim yang sangat kuat ya, dan juga banyak mengandalkan dalam bidang perdagangan. Nah, di sini disebutkan bahwa Banten itu merupakan pusat perdagangan internasional, terutama sejak daerah Malaka dikuasai oleh Portugis. Masyarakat Banten terkenal sangat ramah dan terbuka, tidak hanya Banten saja ya, hampir semuanya. Dan komoditas ekspornya adalah lada dan juga beras. Ingat-ingat, hampir semua kerajaan di Pulau Jawa itu komoditas utamanya adalah beras. Kalau untuk yang Banten ditambah dengan lada. Kemarin yang lada itu ada Aceh juga ya. Terus di sini disebutkan bahwa kaum ulama mempunyai posisi yang sangat penting dalam masyarakat dan pemerintahan. Oke, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa nanti terjadi konflik antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan Sultan Haji, di mana nanti Sultan Haji mendapat bala bantuan dari VOC dan akhirnya menyebabkan Sultan Ageng Tirtayasa tertangkap dan ditahan oleh VOC. Selain ditahan, juga nanti harus menandatangani perjanjian Banten, di mana diantaranya adalah hampir semua wilayah Banten itu dilepaskan dan diserahkan kepada VOC, dan istilahnya nanti kerajaan Banten sudah tidak berdaya lagi karena sudah terikat perjanjian dengan VOC. Oke, selanjutnya adalah kerajaan Kuatalo. Kerajaan ini pusatnya itu adalah di daerah Makassar ya. Kerajaan ini merupakan kerajaan transito terbesar juga, kerajaan maritim ya, yang mempunyai pelabuhan yang sangat besar, di mana raja-rajanya itu ada Tumapa Risi Kalona yang menjadi raja pertama. Terus kemudian awalnya Raja Kuatalo ini belum memeluk agama Islam. Nah, kemudian untuk raja yang memeluk agama Islam pertama yaitu namanya Mangarangi Daeng Manrabia gitu ya, yang bergelar Sultan Alauddin. Ini bukan Sultan Alauddin Riayat Syah ya. Kalau Sultan Alauddin Riayat Syah itu adalah sultan dari kerajaan Aceh. Tapi kalau cuma Sultan Alauddin saja itu berarti
raja dari kerajaan Gorontalo ya. Nah, kerajaan Gorontalo ini mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Hasanuddin. Akan tetapi kalau tadi itu kerajaan Banten diadu domba dengan anaknya, di sini diadu domba dengan kerajaan di sekitarnya, yaitu kerajaan Bone, di mana nanti kerajaan Bone berpihak kepada VOC dan akhirnya dibantu oleh VOC, sehingga membuat Sultan Hasanuddin akhirnya kalah dan menandatangani perjanjian Bongaya gitu. Ini nanti sering sekali keluar perjanjian Bongaya, di antaranya itu nanti isinya adalah Makassar melepaskan daerah yang dikuasainya, terus kemudian tidak ada negara asing yang lain yang diperbolehkan masuk ke Makassar atau ke Gorontalo, terus nanti ada Arupalaka dijadikan sebagai Raja Bone, terus dan sebagainya. Intinya semua perjanjian antara kerajaan yang ada di Indonesia dengan VOC itu semua pasti merugikan kerajaan kita gitu ya. Jadi hampir semua wilayah yang dikuasai oleh kerajaan kita itu harus dilepaskan dan menjadi wilayah dari VOC. Nah, di sini VOC berkuasa penuh atas kerajaan Makassar setelah menghancurkan perlawanan Mapasomba. Jadi untung saja di sini anak dari Sultan Hasanuddin yang bernama Mapasomba itu mau membantu perlawanan dari ayahnya. Akan tetapi karena kerajaan Bone yang dipimpin Arupalaka ini mempunyai banyak teman dan dibantu juga oleh VOC, akhirnya Sultan Hasanuddin dan Mapasomba harus mengalami kekalahan. Nah, di sini untuk status sosialnya sama seperti yang di Aceh, ada kaum ulama dan kaum bangsawan, hanya saja di sini tidak ada sebutan khusus ya. Terus juga ada pelapisan atau ada stratifikasi sosial sama seperti yang ada di Mataram. Ya, kalau di Sulawesi atau di Gorontalo itu lapisan-lapisannya yang pertama ada anak karung atau karaeng. Mungkin kalian pernah mendengar nama Karaeng Galesung ya ketika SMP. Ya, entah itu kalian mendengar atau tidak ya. Terus yang kedua ada Maradeka dan yang ketiga ada Ata gitu. Jadi kalau misal mungkin kalian ada yang mempunyai teman nama depannya Ata, itu berarti bisa dikatakan bahwa mempunyai garis keturunan dari Sulawesi gitu. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa kerajaan Sulawesi atau kerajaan Gorontalo ini merupakan pusat transit perdagangan terbesar di daerah timur ya. Makanya Gorontalo ini mempunyai yang namanya hukum perdagangan atau hukum niaga. Ini sering keluar, ada Ade Aloping Loping Bicarana Pabahie. Ini adalah sebuah hukum perdagangan yang mengatur perdagangan antara Gorontalo dengan negara lain yang berdagang di Gorontalo. Nah, barang dagang utama kerajaan Gorontalo itu adalah rempah-rempah, cendana, cangkang penyu dan juga beras. Kita tahu bahwa daerah timur itu merupakan pusat penghasil rempah-rempah ya. Untuk selanjutnya di sini diplot-plotkan sendiri-sendiri ya. Untuk kehidupan politik, raja yang terkenal, raja yang termasyur, raja yang mencapai puncak kejayaan itu adalah Sultan Hasanuddin. Terus yang kedua, Sultan Hasanuddin terlibat konfrontasi dengan VOC yang nanti Sultan Hasanuddin dibantu oleh anaknya yaitu Mapasomba, sedangkan VOC dibantu oleh kerajaan lain yang namanya adalah kerajaan Bone. Terus yang kedua, kehidupan ekonomi, merupakan bandar perdagangan rempah terbesar di Indonesia bagian timur ya, seperti udah bulan disampaikan ya. Terus memiliki hukum perdagangan yang bersifat mengikat yaitu Ade Aloping Loping Bicarana Pabahie. Terus yang selanjutnya kehidupan sosial, menganut sistem feodal atau kerajaan di mana ada lapisan-lapisan sosial ya yang tadi ya. Terus yang kedua, rakyatnya itu sangat setia terhadap raja. Nah, untuk selanjutnya adalah kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore. Di situ sudah terlihat ada beberapa peta ya. Nah, ini menandakan bahwa
Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore walaupun kerajaan kecil tetapi mempunyai banyak teman, istilahnya kayak gitu. Jadi nanti Kerajaan Ternate mempunyai teman, Kerajaan Tidore juga punya teman, ya, dimana teman-teman di antara Kerajaan Ternate dan Tidore ini terbagi jadi dua, yaitu ada Uli 5 dan Uli Siwa gitu. Persekutuan 5 dan Persekutuan 9 gitu ya. Nanti coba kalian cari Uli 5 itu apa sih, Uli Siwa itu apa, yang Ternate yang mana, yang Tidore yang mana. Kenapa mereka tidak berteman ya? Kenapa Ternate sama Tidore sendiri tidak berteman, Bu? Ya karena mereka itu saling bersaing satu sama lain. Ibaratnya kalau kalian sama seperti kayak punya adik gitu ya kan. Antara adik dan kakak biasanya itu tidak tidak akurnya karena saling iri ya, saling ingin menguasai satu sama lain. Nah, sama dengan Ternate Tidore, jadi dari dulu itu tidak pernah akur, nanti baru akur ketika masa pemerintahan Sultan Ba'abullah, akhirnya Ternate Tidore itu bisa disatukan gitu ya. Tapi sebelumnya tidak bisa disatukan, bahkan ketika kerajaan dari negara lain yaitu kerajaan Spanyol dan kerajaan Portugis datang, mereka berdua itu saling bersaing satu sama lain dengan berperang. Oke, di sini disebutkan kehidupan politiknya, yaitu merupakan dua kerajaan yang sebelumnya bersaing di Maluku ya, seperti tadi belum disampaikan ya. Kedua kerajaan akhirnya bersekutu untuk mengusir Portugis dari Maluku karena Spanyol ternyata tidak bertahan lama di Maluku dan Portugis bisa menguasai Ternate Tidore secara bersamaan hingga akhirnya muncul rasa ingin mengusir Portugis dengan cara bersatu ya, yaitu nanti disatukan oleh Sultan Ba'abullah. Kehidupan ekonominya seperti yang tadi boleh sampaikan, ada Uli Siwa dan Uli 5. Uli Siwa itu persekutuan 9, Uli 5 persekutuan 5 ya, sebagai bentuk persaingan antara Ternate dan Tidore. Terus kemudian cengkeh dan juga pala itu merupakan komoditas terkenal dari Ternate dan Tidore. Untuk kehidupan sosialnya sama ya, karena kita membahas kerajaan Islam berarti menerapkan syariat Islam. Terus kemudian menerapkan toleransi terhadap pemeluk agama selain agama Islam. Karena kita tahu di daerah Maluku pun juga ternyata lebih banyak yang beragama Nasrani daripada agama Islamnya gitu ya. Selanjutnya ini lebih detailnya untuk kerajaan Ternate, letaknya di Pulau Gapi dari Kepulauan Maluku. Rajanya itu adalah Bab Masur Malamo, Sultan Zainal Abidin, ayah dari Ba'abullah ya. Terus kemudian ada Sultan Ba'abullah. Untuk menjaga kepentingan dagangnya, kerajaan Ternate membangun persekutuan yang disebut Uli 5 gitu kan, yang tadi belum disampaikan. Uli 5 berarti persekutuan 5 yang terdiri atas Bacan, Obi, Seram, Ambon, Ternate gitu, dan Ternate sebagai pemimpinnya. Terus pada tahun 1603 Portugis dan Spanyol kembali masuk ke Maluku untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah, dan kemudian Ternate meminta bantuan kepada VOC. Selanjutnya kerajaan Tidore terletak di Tidore, Maluku bagian utara, dengan pusat kerajaan berada di daerah Gamtina. Lokasi ibu kota kerajaan kemudian dipindahkan ke Rum, Tidore bagian utara ya, dan raja-rajanya itu ada Ciriliyati atau Cirili. Biasanya kita ngomongin Cirili atau Sultan Jamaluddin gitu ya, Sultan Mansur dan Sultan Nuku. Belum yakin yang kalian ingat itu Nuku. Ingat-ingat ya, Tidore itu Sultan Nuku, Ternate Sultan Ba'abullah gitu. Jadi berbeda-beda. Nuku itu dari Tidore, Ba'abullah itu dari Ternate. Selanjutnya adalah kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore ini pemimpinnya dipilih berdasarkan usulan dari perwakilan 4 marga besar atau Folaraha. Dan di sini penduduk Tidore adalah penganut Islam yang taat. Sama seperti Ternate, kerajaan Tidore itu mendirikan persekutuan. Ya, kalau Ternate itu Uli 5, kalau Tidore Uli Siwa. Uli Siwa 9 ya, terdiri dari Makian, Jailolo, Halmahera, Raja Ampat itu Papua ya, Kai dan Papua sendiri, serta Tidore sebagai pemimpinnya. Ini raja kepulauan Raja Ampat itu ada banyak. Nanti totalnya pokoknya ada 9.
Terus masyarakat Tidore memiliki bahasa daerah yang disebut dengan bahasa Tidore. Oke, sekian, terima kasih ya. Untuk selanjutnya ketika ada pertanyaan boleh kalian tanyakan ke Bu Leni secara langsung. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum.